Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIA 2022A. Kali ini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu adalah konsep pemodelan sistem pada website Sahabat Bumi. Kepada yang terhormat Bapak Bondasi Seva Putra sebagai selaku dosen dan teman-teman yang saya hargai. Pertama-tama, sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Nama saya yaitu adalah Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Saya Nanda Alfirita dengan NIM 220512140006. Saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 220512140035. Baik, pada topik pembahasan yang pertama membahas tentang latar belakang, manfaat dan tujuan, pengertian pemodelan sistem, karakteristik pemodelan sistem, komponen sistem, level abstraksi, kemudian lanjut dengan notasi pemodelan, dan juga siklus hidup sistem, implementasi, dan hasil yang 10 yaitu adalah kesimpulan. Pada latar belakang, dalam hal lingkungan, kesadaran diri sendiri dan masyarakat sangat berperan penting untuk lingkungan sekitar. Organisasi mengenai lingkungan dan juga situs web seperti Sahabat Bumi memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai isu-isu lingkungan, menggalang dukungan masyarakat, dan juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan alam. Namun, untuk dapat hasil yang maksimal, situs web Sahabat Bumi perlu memberikan tampilan yang menarik dari informasi yang akurat. Oleh karena itu akan dibahas mengenai konsep pemodelan sistem pada situs web Sahabat Bumi. Selanjutnya itu adalah manfaat dan tujuan, di mana pada sistem web ini bermanfaat dengan adanya situs web yang ramah pengguna, mudah dinavigasi, dan juga memenuhi ekspektasi pengunjung. Sahabat Bumi dapat menarik lebih banyak pengguna, meningkatkan tingkat keterlibatan, dan juga menyebarkan pesan lingkungan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu adalah tujuan, di mana mempunyai tujuan yaitu adalah memberikan contoh sesuai dan dapat diimplementasikan dengan memperkenalkan metode-metode pada sistem terkini. Baik, selanjutnya adalah pengertian pemodelan sistem. Dalam pembahasan pengembangan situs web, pemodelan sistem merujuk pada proses mendalam dalam memahami struktur, fungsionalitas, dan interaksi yang ada dalam suatu situs web. Pemodelan sistem memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mendesain antarmuka pengguna yang efektif, serta mengoptimalkan alur kerja dan fungsionalitas situs web. Selanjutnya ada karakteristik pemodelan sistem. Yang pertama ada holistik, yaitu pemahaman menyeluruh tentang fungsi, interaksi, dan tujuan keseluruhan dari website Sahabat Bumi. Yang kedua ada pengguna dengan orientasi. Pemahaman mendalam tentang pengguna sasaran Sahabat Bumi, termasuk keberagaman pengguna, tingkat literasi digital, dan harapan terhadap situs web. Yang ketiga ada skalabilitas, yaitu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan untuk berkembang seiring waktu. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan tata letak dan fungsionalitas berdasarkan perangkat yang digunakan oleh pengguna, baik itu desktop, tablet, atau ponsel pintar. Selanjutnya yang kelima ada keamanan, yaitu melibatkan implementasi standar keamanan, perlindungan terhadap serangan cyber, serta enkripsi data sensitif. Yang keenam ada pemeliharaan dan perbaikan, memastikan bahwa pemeliharaan rutin, pembaruan konten, dan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengganggu operasi situs web secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketujuh ada analisis dan pelaporan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pengguna, termasuk perilaku pengguna, preferensi, dan pola penggunaan situs web. Kemudian yaitu komponen sistem terbagi menjadi dua, yaitu elemen sistem dan interaksi antar sistem. Dalam elemen sistem meliputi manusia, proses, data, perangkat keras, dan perangkat lunak.
Sedangkan interaksi antar sistem meliputi interaksi pengguna manusia, interaksi pengguna proses, interaksi pengguna data, interaksi pengguna perangkat lunak, dan interaksi proses perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada level abstraksi. Level abstraksi dibagi menjadi dua, yaitu level tinggi dan level rendah. Level tinggi pada level ini, fokus utama adalah memberikan gambaran umum tentang tujuan keseluruhan dari website Sahabat Bumi. Level ini juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana subsistem-subsistem dalam website Sahabat Bumi berinteraksi satu sama lain. Lalu selanjutnya level rendah, pada level ini berfokus pada desain spesifik elemen-elemen antarmuka pengguna, termasuk tata letak halaman, tombol-tombol, formulir, dan elemen visual lainnya. Level ini memberikan penjelasan rinci tentang implementasi teknis elemen-elemen sistem. Pada level ini juga detail proses-proses otomatis yang mendukung situs web Sahabat Bumi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi pemodelan yang dimana di sini terdapat beberapa bagian dari notasi pemodelan. Yang pertama ada DFD atau Data Flow Diagram, di mana digunakan untuk menggambar aliran data dalam situs web. Yang kedua ada diagram konteks yang digunakan menunjukkan bagaimana situs web dari Sahabat Bumi berinteraksi dengan entitas eksternal seperti pengguna, organisasi mitra, ataupun sumber data eksternal. Lalu yang ketiga ada diagram ER Entity Relationship untuk menggunakan merepresentasikan entitas dan hubungan antar entitas dalam basis yang digunakan oleh situs web dari Sahabat Bumi sendiri. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari sistem. Untuk yang pertama ada pengembangan sistem, di mana terdapat beberapa bagian dari pengembangan. Analisis digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, pemahaman tujuan, serta penentuan fungsionalitas dan fitur yang akan ada dalam situs web Sahabat Bumi. Lalu kita akan merancang teknis dan desain antarmuka dari pengguna serta struktur database yang dirancang itu akan berdasarkan persyaratan yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengimplementasikan dengan pengembangan situs web berdasarkan desain yang telah dirancangkan. Lalu ada pengujian untuk situs web, memastikan bahwa fungsionalitasnya berjalan sesuai yang diharapkan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dengan melakukan pemeliharaan rutin untuk memperbarui konten, memperbaiki bug, serta memastikan keberlanjutan fungsionalitas. Next. Lalu ada evolusi sistem, beberapa tahapannya. Yang pertama ada peningkatan fungsionalitas, yang dimana seiring perjalanan waktu, maka fungsionalitas dalam situs web dapat ditingkatkan dengan menambah fitur-fitur baru di dalamnya. Lalu ada pembaruan konten, kontennya akan diatur secara teratur untuk memastikan informasi yang disajikan tetap relevan dan up to date. Lalu yang ketiga ada optimasi pengalaman pengguna, di mana ini berdasarkan dengan feedback atau umpan balik serta data analitik yang diperhatikan. Lalu yang selanjutnya ada keamanan dan perlindungan, yang dimana sistem ini dapat terus diperbarui serta diawasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko dari keamanan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada implementasi dan hasil. Diagram alur data atau DFD, perencanaan website Sahabat Bumi adalah representasi visual dari bagaimana data mengalir dalam sistem yang dirancang untuk website Sahabat Bumi. DFD ini mencakup berbagai elemen, termasuk proses-proses utama, entitas-entitas yang terlibat, data store atau penyimpanan data, aliran data yang menghubungkan elemen-elemen tersebut, serta kontrol dengan entitas. Ini adalah gambar DFD dari website Sahabat Bumi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan alurnya. Next. Berikut adalah alur pada DFD perancangan website Sahabat Bumi, di mana terdapat 5 proses yang akan dijelaskan di bawah ini.
Yang pertama ada proses login, di mana dalam proses login ini, user akan memasukkan informasi login mereka ke dalam sistem. Kemudian, sistem akan memvalidasi data user dan memberikan akses sesuai dengan hak akses mereka. Lalu, admin, sahabat bumi, dan pimpinan juga dapat melakukan login dengan identifikasi khusus mereka. Lalu, selanjutnya proses kelola user. Pada proses kelola user ini, user dapat mengelola informasi pribadi mereka, termasuk pembaruan alamat atau kontak. Kemudian, admin sahabat bumi juga memiliki akses untuk mengelola anggota, termasuk menambah, mengubah, atau menghapus akun anggota. Dan juga pimpinan memiliki hak akses tambahan untuk melihat atau mengubah informasi pengguna tertentu. Selanjutnya, proses kelola proyek. Pada proses ini, user dapat mengajukan proyek baru dengan mengisi detail proyek. Lalu admin sahabat bumi memiliki wewenang untuk meninjau, menyetujui, atau menolak proyek yang akan diajukan oleh anggota. Sedangkan pimpinan dapat memantau proyek dan memberikan persetujuan akhir jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada proses kelola konten. Pada proses ini, admin pimpinan dapat mengelola situs web, termasuk menambahkan, mengedit, atau menghapus artikel, dan berita lingkungan. Lalu user juga memiliki akses untuk mengajukan konten atau memberikan masukan. Lalu yang terakhir ada proses kelola pesan. Pada proses ini, user dapat mengirim pesan terkait masukan dan saran untuk website sahabat bumi ataupun informasi mengenai lingkungan dan isu-isu terkini. Kemudian, admin sahabat bumi dan pimpinan dapat mengelola dan memberikan tanggapan terhadap kontak pesan yang telah dikirimkan oleh user. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi dan hasil dari diagram konteks website sahabat bumi. Pada lingkaran yang terdapat di tengah akan menjadi representasi utama dari website sahabat bumi. Kemudian ada dua entitas yaitu user dan admin yang memiliki interaksi yang berbeda. Pada user, interaksi berupa pencarian, penjelajahan, komentar, dan ulasan, berbagi konten, dan mendapatkan info berita. Kemudian admin, input berita, menampilkan fitur, dan menerima daftar konten, komentar, dan ulasan. Next. Berikut ini akan saya jelaskan interaksi yang terjadi pada diagram konteks tersebut. Interaksi user yang pertama pencarian. User dapat mencari informasi, produk atau konten tertentu menggunakan kotak pencarian yang tersedia di website. Mereka dapat memasukkan kata kunci atau filter khusus untuk menemukan apa yang mereka cari. Yang kedua, penjelajahan. User dapat menjelajahi berbagai halaman atau bagian di dalam website. Ini termasuk halaman utama, artikel, dan lainnya. Yang ketiga, komentar dan ulasan. User dapat memberikan komentar atau ulasan tentang layanan atau konten yang mereka nikmati. Yang keempat, berbagi konten. User dapat membagikan konten atau informasi dari website ke platform media sosial. Yang kelima, info berita. User dapat memperoleh informasi atau berita saat mengakses dan menjelajahi website, yang mencakup berbagai jenis konten berita, artikel, atau informasi terkini yang tersedia di website. Kemudian interaksi admin. Yang pertama, input berita. Admin dapat memasukkan, mengedit, atau menghapus berita dan informasi yang akan dipublikasikan di website. Yang kedua, menampilkan fitur. Admin dapat mengelola dan memutuskan fitur-fitur apa saja yang akan disertakan atau ditampilkan di dalam website. Yang ketiga, menerima konten, komentar, dan ulasan. Admin dapat menerima daftar konten, komentar, serta ulasan yang diberikan oleh user. Kemudian, admin akan memeriksa kualitas konten untuk memastikan bahwa itu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Begitu juga pada komentar dan ulasan. Admin akan meninjau komentar tersebut untuk memastikan bahwa tidak mengandung spam, bahasa kasar, atau konten yang tidak sesuai.
Baik, pada kesimpulannya yaitu adalah dalam rangka mendukung misi Sahabat Bumi dalam menyebarkan kesadaran lingkungan, laporan konsep pemodelan sistem ini menawarkan solusi yang inovatif melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan juga implementasi teknologi informasi terkini. Dalam merancang sebuah situs web yang interaktif, ramah pengguna, dan juga informatif, tujuan untuk meningkatkan komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan juga penyebaran pesan untuk meningkatkan lingkungan telah diakomodasi. Melalui penggunaan metode pemodelan sistem terkini, laporan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan situs web Sahabat Bumi, memastikan bahwa situs ini tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga efektif dalam menginspirasi perubahan sikap dan juga perilaku dalam mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, situs web yang dapat diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang handal, tetapi juga sebagai alat interaktif yang dapat menggerakkan masyarakat menuju tindakan positif dalam melestarikan alam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun juga kesalahan ejaan. Di sini kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.